Tuhan, selamat pagi bagi seluruh jemaat GPDI Tiberias Bogor, bahkan seluruh yang menyaksikan renungan pagi pada saat pagi hari ini. Pada saat pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kalau kami boleh ada bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, kami tahu kami tidak dapat membalas apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami, selain kami menaikkan ucapan syukur kami, terima kasih kami hanya kepada Tuhan buat setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini sebelum kami melangkah melakukan setiap aktivitas kami, kegiatan kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengar renungkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang bertema pertobatan. Kita buka ayat pokok kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38. Firman Tuhan katakan, "Jawab Petrus kepada mereka, 'Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.'" Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pertobatan itu memiliki kata dasar tobat yang memiliki arti sadar atau menyesal akan dosa atau perbuatan jahat atau perbuatan yang salah, atau bisa kita katakan kembali pada jalan yang benar. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini kita tahu bahwa ini merupakan khotbah Petrus pada gereja mula-mula. Bagaimana Petrus mengajak para pendengarnya untuk bertobat atau memiliki yang namanya pertobatan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa kehidupan kita bertentangan dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Apa itu prinsip-prinsip kerajaan Allah? Prinsip-prinsip kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Bisa kita lihat di dalam Roma 14 ayat yang ke-17, di sana dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tetapi sekarang setelah kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita, dikatakan bahwa kita harus meninggalkan pola kehidupan kita yang lama atau cara kehidupan kita yang lama yang penuh dosa, dan kita mulai dengan pola atau cara kehidupan kita yang baru. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengambil keputusan untuk berbalik pada pola kehidupan yang baru, inilah yang disebut dengan yang namanya pertobatan. Bertobat memiliki bahasa Yunani metanoia, artinya berbalik. Pertobatan merupakan bukti nyata dari langkah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan di dalam kehidupan kita atau pola kehidupan kita yang baru, sesudah kita bertobat, kita akan meletakkan Yesus Kristus itu sebagai yang terutama dalam setiap kehidupan kita. Pertobatan sejati inilah yang membawa kepada pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Kisah pasal yang kedua ayat 38 ini dikatakan bahwa sebelum kita memberi diri kita dibaptis, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah kita harus bertobat agar kita mengalami yang namanya pengampunan dosa. Bahkan dikatakan bahwa berita apa yang harus kita sampaikan kepada segala bangsa dalam nama Yesus, yaitu berita tentang pertobatan atau pengampunan dosa. Itu kita bisa lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-47. Bahkan di dalam Matius 7 ayat 21 di sana dikatakan bahwa
Tuhan sendiri mengajar, bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di sorga. Dan dikatakan bahwa di ayat yang ke-23, walaupun sekalipun mereka sudah memanggil Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan, tetapi ketika mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, dikatakan bahwa Tuhan akan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyalah kamu sekalian, hai pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, orang bisa saja memanggil Yesus sebagai Tuhan, tetapi apabila hal itu yang disertai dengan yang namanya pertobatan sejati, dan katakan bahwa pertobatan itu dibuktikan dengan hidup melakukan kehendak Allah, bukan hidup melakukan keinginan diri sendiri. Dan dikatakan bahwa pertobatan merupakan salah satu dasar pertama di dalam kekristenan. Kita bisa dilihat dalam Ibrani pasal yang pertama. Dan dikatakan bahwa Rasul Paulus berkata bahwa ada 3 hal yang harus kita berikan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, yaitu bertobat, berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Itu kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-20. Seperti saya katakan tadi bahwa bukti yang dari namanya pertobatan sejati itu adalah hidup melakukan kehendak Allah, bukan hidup melakukan kehendak kita sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini ada yang bisa kita renungkan dalam kehidupan kita. Apakah kita pernah mengenal orang Kristen yang rajin datang beribadah, yang hidupnya banyak berbicara tentang Tuhan, tetapi hidupnya masih melakukan dosa? Ya atau tidak? Jika iya, mari orang yang seperti itu mereka hidup dalam kemunafikan. Tuhan Yesus mempersamakannya dengan kuburan yang dilabur putih. Artinya bahwa dari luarnya nampak bersih, namun di dalamnya penuh dengan tulang dan kotoran. Kita bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-27 sampai 28. Dan dikatakan, mari kita berdoa bagi orang-orang yang demikian, bagi orang-orang tersebut, agar ia sungguh-sungguh bertobat dan hidup dalam kebenaran. Dan kita bisa juga melakukan bahwa kita datangi orang tersebut, kita tegur mereka dengan kasih, ingatkan mereka dengan kasih, agar mereka bertobat dari setiap kejahatan mereka. Puji Tuhan, saya percaya kebenaran firman Tuhan pada saat ini datang dalam kehidupan kita, kembali menguatkan setiap kehidupan kita bahwa pertobatan sejati itu adalah mereka yang melakukan kehendak Allah, bukan melakukan kehendak atau keinginan daging. Untuk itu ada ayat hafalan yang perlu kita hafalkan, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan, kiranya memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami, kembali mengingatkan kami, menguatkan kami bahwa pertobatan sejati itu adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Dan ajarlah kami untuk melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu mulai tertanam dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin.